Baik, kita ada di 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bagian pertama dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 sudah kita bicarakan di kebaktian keluarga besar tentang kasih, tentang anugerah Allah, tentang anugerah dan damai sejahtera yang menyertai jemaat Tesalonika. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Kristus Yesus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Saudara perhatikan ketika kita bahas tentang Galatia, Korintus, Efesus, dia bilang saya adalah rasul dari Paulus, rasul Kristus Yesus. Bahkan di kitab Galatia dia bilang dari Paulus rasul Kristus Yesus bukan karena kehendak manusia. Tapi coba saudara perhatikan di sini di ayat 1 di surat 1 Tesalonika ini. Dia tidak gunakan embel-embel siapa dia. Dia cuma katakan dari Paulus, Silas atau Silwanus dan Timotius. Ketika disebut dari Paulus, saudara lihat akrab sekali jemaat Tesalonika dengan Paulus, ya kan? Dekat sekali. Kenapa Paulus yang dirikan jemaat ini, dan jemaat ini belum lama dalam perjalanan pelayanan, dalam perjalanan sebagai orang percaya, tapi mereka mengalami tekanan. Ada tekanan yang mereka alami, tapi selain ada tekanan mereka punya pengharapan. Saudara lihat ada 3 hal, tapi saya nggak akan bahas satu persatu. Kita lihat itu. Ada kata begini di ayat 3, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu. Mungkin nanti kita bahas hari Rabu ya. Jadi Paulus bilang kepada dari Paulus, nggak pakai embel-embel. Satu waktu saya panggil pada seseorang, saya panggil begini, Ner. Lalu dia balik badan dan dia bilang pada saya, nggak usah pakai Ner, Son, Pak aja Son. Saya, oh iya ya. Lalu saya panggil Bapak Ner, gitu ya. Ada ya, gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa bilang begini, Paulus, jemaat Tesalonika nggak begitu. Jemaat Tesalonika tidak bilang, Paulus, sini. Jemaat Tesalonika akan menyapa dia sebagai rasul Tuhan. Tapi Paulus menyatakan dirinya seperti itu. Dia nggak bilang, saya rasul Tuhan, ya. Dia bilang, saya Paulus. Kenapa? Karena saya bangga padamu. Setiap kali ingat kamu, saya mengucap syukur pada Tuhan. Luar biasa hubungan ini. Kalau saya ingat kamu, saya mengucap syukur. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Luar biasa kalau Paulus sendirian, tapi dia menggunakan kata kami, artinya mereka bertiga. Paulus, Silvanus, dan Timotius. Setiap kali kami ingat kamu, kami mengucap syukur. Bagian seterusnya dari pembacaan ini saudara akan lihat bagaimana kamu menjadi teladan bagi semua orang. Itu yang ada di pikiran kami. Selalu ingat kalimu, hidupmu baik sekali, pelayananmu baik, hidup rohanimu baik, sehingga orang mengingat kamu karena kamu baik. Orang tidak ingat kamu karena sesuatu yang lain. Orang ingat kamu tekun walaupun dalam tekanan. Kalau kita baca di bagian bawah, tapi nanti kita bahas berikut. Firman itu bergema bukan hanya di Makedonia, Akaya, tapi di semua tempat tersebar tentang kamu. Bagaimana kamu bertahan, bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala. Kamu orang Tesalonika sangat baik. Saya selalu ingat kamu. Saudara ingat yang saya katakan beberapa waktu lalu? Saya berharap hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di sini selalu mengingat saudara dan mendoakan saudara dengan ucapan syukur. Bahkan saya selalu berharap mereka satu waktu kelak kembali dan melayani di situ. Karena selalu ada harapan bagi hamba Tuhan, kan? Selalu ada harapan seperti itu yang dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 1 ini. Dia bilang, kalau aku ingat kamu, aku bersyukur dan menyebut kamu dalam doa. Saya berharap juga saudara-saudara berdoa setiap hari, doa yang gak dikirim kepada saudara untuk orang-orang yang saudara kasihi. Karena dia akan kuat kalau kita doakan.
Tesalonika juga kuat karena didoakan oleh Paulus, Silvanus, dan Timotius. Walaupun saya bilang kepada saudara, mungkin orang-orang lupakan saudara. Mungkin orang-orang lupa tidak mendoakan Solavido Balikpapan. Soalnya saya cari-cari di doa tiap pagi itu. Mana ini doa Solavido Balikpapan? Ada kali ya? Tapi saya belum ketemu. Apa mata saya salah kah? Tapi kan ada orang lain yang berdoa bagi saudara ya. Bagi kita kan, paling kurang hamba Tuhan yang pernah melayani di sini. Satu waktu mereka akan berdoa, Tuhan berkatilah Solavido Balikpapan. Tolong mereka. Tolong agar mereka berkembang maju memuliakan Tuhan. Tolong agar hati mereka selalu tertuju pada Tuhan. Dan kita tidak pernah merasakan. Kenapa? Saya suka bilang kepada teman-teman hamba Tuhan, karena itu pemahaman saya dan saya belajar seperti itu. Kalau khotbah itu cuma pakai pistol, saudara, cuma tembakin jarak dekat, itu pistol, itu khotbah. Tapi kalau doa itu rudal antar benua. Kita bisa tembus sampai di ujung sana kalau kita berdoa, dan itu Tuhan yang jawab. Tidak ada orang yang akan mengucap syukur, bersuka cita, bangga pada kita karena kita mendoakan mereka, karena banyak kali mereka tidak tahu kita mendoakan mereka. Mungkin orang lagi marah-marah pada saudara, saudara berdoa, lalu tiba-tiba dia jadi reda hatinya. Dia tidak tahu bahwa saudara mendoakan dia. Itu yang Paulus bilang, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Kalau ingat kamu, kami mengucap syukur. Saya juga katakan ini, saya berharap hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani di sini juga selalu mengucap syukur kalau mengingat kita di sini. Karena saya melakukan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka. Tolong mereka. Saya sudah bilang kepada saudara di KKB di sini. Setiap kali kami makan berdua, Ibu Yosi berdoa, dia akan bilang begini dalam doanya, Tuhan Yesus, terima kasih karena jemaat memberi persembahan sehingga ada uang dan kami boleh makan. Saudara tahu itu doa kami. Terima kasih karena ada jemaat yang bekerja dan mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka memberi persembahan dan kami menerima donasi dari itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami tidak pernah akan melupakan itu. Tidak akan. Bahkan saya tidak pernah melupakan orang-orang yang pernah menolong hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya, apalagi saya. Tuhan berkati mereka, mereka yang pernah memberi bagi teman-teman saya, mereka yang pernah menolong, mereka yang pernah berjuang. Saya lihat ibu-ibu kemarin, itu yang saya bilang, saya lihat mereka ini semua ibu yang bekerja, dan mereka memberi bagi Tuhan, memberikan waktu bagi Tuhan, mereka memberi bagi Tuhan. Saudara tahu, ketika kita baik dalam pelayanan, dalam hidup kita, ketika kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, Paulus bilang seperti kepada jemaat Tesalonika, kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Setiap kali ada sukacita, setiap kali ada ucapan syukur, itu disampaikan dalam doa karena kamu. Lalu dia bilang, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Itu yang saya bilang. Kalau di orang yang belajar teologi ada yang namanya satu mata kuliah homiletika namanya, atau dibaca di buku Pak Tamarol. Di situ ada salah satu jenis khotbah namanya tekstual. Nah, ini bagian tekstualnya itu bisa dibagi begini. Pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Apa yang diingat Paulus sehingga dia mengucap syukur? Dia ingat adalah pekerjaan imanmu, itu lalu, masa lalu, yang lalu, imanmu sudah. Lalu sekarang tentang usaha kasihmu sekarang. Lalu pengharapanmu di depan. Paulus mengingat lengkap jemaat Tesalonika, imanmu. Dia bilang mengingat pekerjaan imanmu. Ketika kamu beriman, kamu bagus, hebat. Lalu usaha kasihmu sekarang, bagaimana kamu saling mengasihi dan kamu punya pengharapan. Kenapa seperti itu?
Saya sudah katakan pada hari Rabu di sini, yaitu bahwa ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, ini adalah surat pertama. Jadi kalau kita mau bahas tentang Galatia dan seterusnya, doktrin di situ harusnya pahami dulu dari 1 Tesalonika. Karena itu adalah surat pertama Paulus kepada jemaat-jemaat yang dikasihinya. Jadi kalau itu surat pertama, maka itu menjadi dasar pertama bagaimana doktrin selanjutnya dibangun. Karena ada 1 Tesalonika. Tentang apa? 1 Tesalonika yang paling banyak mereka bicarakan di 1 Tesalonika adalah di pasal 4 tentang kedatangan Tuhan membawa orang percaya naik ke surga. Jadi ada masalah seperti ini dalam jemaat di Tesalonika. Mereka tertekan, mereka susah hidup, tetapi mereka selalu tahu satu waktu kelak Tuhan akan datang mengangkat setiap orang percaya. Saya bilang kepada adik-adik saya, ketika adik saya selesai hidupnya di dunia ini, saya bilang kepada mereka, kita sedang berbaris. Adik saya yang meninggal ini adalah cucu pertama dari mama saya, dari garis mama saya, yang meninggal dari kami bersaudara, baru dia yang meninggal. Lalu saya bilang kepada mereka, harusnya saya duluan kalau ikut urutan, karena saya adalah cucu pertama, baru adik saya dan seterusnya. Harusnya saya duluan, tapi Tuhan tidak melakukan seperti itu. Tuhan mengambil Debbie Joyce, Tuhan mengambil dia dulu, dan yang lain akan berurutan. Selalu seperti itu. Tapi adik saya yang perempuan bilang ini, tapi tidakkah kita bisa sama-sama? Saya tanya, bagaimana sama-sama? Apakah kita kecelakaan sama-sama? Dia bilang bukan. Kalau Tuhan datang, kita akan terangkat ke surga. Saya, oh iya. Saya tanya yang sekolah teologi, kamu apa saya? Kakak, tapi saya belajar. Kita sedang berbaris, benar. Tetapi ada satu harapan yang luar biasa, yaitu satu waktu kelak kita tidak tahu Tuhan akan datang dan mengangkat kita ke surga. Kita tidak tahu kapan. Itu pengharapan imanmu. Sekarang kamu usaha kasihmu, sekarang kamu melakukan, mempraktekkan imanmu sekarang. Tapi satu waktu kelak, di 1 Tesalonika pasal 4 bilang, Tuhan akan mengangkat orang percaya. Kita sedang bekerja, sedang berjalan, bermain, istirahat, makan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tolong selalu taruh di hati kita, Tuhan janji dan pasti benar. Satu waktu kelak tidak kamu tahu, dia akan datang mengangkat orang percaya. Itu dikatakan pertama kali ketika dia menulis surat. Dikatakan pertama kali oleh Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Karena sangat penting ini diingat. Benar yang sangat pentingnya itu Yesus sudah mati dan bangkit bagimu. Benar bahwa kamu yang percaya tidak akan binasa melainkan berhidup kekal. Benar bahwa kalau kamu percaya Tuhan Yesus, dia jaga dan berkati. Benar kamu pasti selamat. Benar kamu tahu kamu diselamatkan. Benar kamu harus bermegah di dalam Tuhan. Tapi kebenaran ini jangan pernah dilupakan. Satu waktu kelak dia akan datang dan mengangkat orang percaya. Itu yang dibilang di sini, pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Bagaimana itu ketekunan pengharapanmu? Selalu punya harapan kan? Dan kalau punya harapan kan selalu tekun ya. Iya kan? Usaha kasih. Hari ini sedang saling mengasihi. Karena punya iman, hari ini harus saling mengasihi. Lalu kalau kita punya pengharapan, kita harus tekun menanti pengharapan itu. Saling mengasihi, jangan pernah pecah, jangan pernah lepas, pegang terus. Pegang terus hati kita pada Tuhan. Pegang terus hati kita kepada pelayanan. Pegang terus hati kita kepada saudara seiman yang kita kasihi. Pegang terus hati kita kepada orang-orang yang kita kasih, suami, istri, dan anak-anak. Pegang yang kuat. Kenapa? Itu ketekunan pengharapanmu. Jangan ganti dengan yang lain. Jangan ganti dengan yang lain yang bukan soal iman dan kasih. Saudara ingat yang tinggal adalah iman, kasih, dan apa itu? Akhirnya tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah sama ya di sini ya.
Ya, jangan ganti kasihmu kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, kepada jemaat, dan terutama kepada Tuhan. Jangan ganti dengan sesuatu yang lain. Jangan ganti. Jangan ganti kasihmu kepada Tuhan, kepada jemaat, kepada orang yang ada di sekitarmu, terutama yang paling dekat di hatimu. Jangan ganti dengan sesuatu yang lain. Karena satu waktu kelak kita akan tahu, seperti yang dikatakan di ayat yang keempat, yang dikasihi Allah, Allah telah memilih kamu. Allah yang pilih, dan Allah tidak pernah gantikan dengan yang lain. Ketika Allah pilih kita menjadi miliknya di dalam Tuhan Yesus, Allah tidak pernah gantikan dengan yang lain. Kalau kita sudah memilih Allah menjadi anak Tuhan, kalau kita sudah memilih Allah, mengasihi Allah, kalau kita sudah memilih Allah, beriman pada Allah, ada usaha kasih di sini dan punya pengharapan, jangan ganti dengan yang lain. Jangan coba-coba ganti dengan yang lain. Karena tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Tidak ada yang lebih mengasihi saudara daripada Tuhan. Tidak ada yang lebih mengasihi saya daripada Tuhan. Orang bisa tersinggung kalau saya katakan ini. Mungkin Ibu Yosi akan bilang, kok kamu bilang begitu ya? Iya, saya bilang itu. Tidak ada yang mengasihi saya seperti Tuhan mengasihi saya. Saya mengasihi istri saya mengasihi anak-anak saya mengasihi orang tua saya mengerti saudara, mengasihi saudara saya mengasihi saudara. Tetapi kalau saya dapat melakukan itu karena Allah lebih dahulu mengasihi saya. Itu juga yang terjadi dalam hidup saudara. Ada usaha kasih, pekerjaan iman, ketekunan pengharapan, dan aku selalu ingat kamu dalam doa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, ada orang-orang yang saya kasihi. Pernah berdoa seperti itu? Ataukah kita berdoa kalau ada orang sayang baru kita bilang terima kasih Tuhan karena Dia mengasihi saya? Saudara, hari ini robah. Hari ini robah, bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih karena ada orang-orang yang harus saya kasihi. Terima kasih ada orang-orang yang Kau tempatkan di sini yang harus saya kasihi. Kalau tidak seperti itu, mungkin kita bukan orang yang punya kasih dari Tuhan, kan? Bahwa Ia telah memilih kamu. Saudara, saya pernah cerita tentang Pendeta Yusuf Roni. Bagaimana saya akhirnya bertobat gara-gara saya mendengar khotbah beliau tentang Yohanes 3:16 waktu dia di Manado tahun 82. Tapi saya sebenarnya bertobat bukan karena itu. Saya bertobat karena diinjili oleh saudara-saudara dari Yayasan Injil Anugerah. Mereka datang di rumah bawa traktat. Tapi saya berubah menjadi orang yang melayani Tuhan gara-gara Pak Yusuf Roni. Karena dia dipenjara selama 7 atau 8 tahun karena dia melayani Tuhan. Mama saya bilang pada saya, Sony, kamu lihat, dia dipenjara karena melayani Tuhan. Kamu? Setelah saya bertobat, saya bilang pada mama saya mau melayani Tuhan. Beberapa waktu beliau meninggal, Yusuf Roni, Pendeta Yusuf Roni, hamba Tuhan yang saya hormati. Dia dipenjara karena dia bukan Kristen, harus jadi Kristen. Dalam satu kesaksian dia bilang begini. Ditanya sama penyidik polisi, kenapa kamu jadi Kristen? Dia bilang, karena saya baca Alkitab. Karena saya baca Yohanes pasal 1, dia bilang. Dan saya dapati, iya, firman sudah menjadi manusia. Oh, jadi kamu jadi orang Kristen murtad gara-gara kamu pada baca Alkitab? Iya. Mana Alkitabnya? Dipanggil, ambillah masih penyidik itu, lalu penyidik baca. Dia baca, terus penyidiknya bilang gini ke dia, saya tidak jadi Kristen tuh. Saya tidak jadi Kristen. Kenapa saya tidak jadi Kristen? Yusuf Roni cuma lihat dan senyum. Dia bilang, saya senyum lihat dia. Lalu dia bilang, Bapak tahu kenapa Bapak tidak jadi Kristen? Karena Tuhan tidak pilih Bapak. Karena Tuhan tidak pilih Bapak. Saya baca dan saya menjadi Kristen karena Tuhan memilih saya. Saya percaya Tuhan Yesus dan saya bilang, saya dipilih oleh Tuhan. Bapak baca dan Bapak tidak bisa percaya, tidak bisa selamat karena Bapak tidak dipilih Tuhan. Kamu, aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami karena mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Dan kami tahu
bahwa Ia telah memilih kamu. Kenapa menjadi percaya? Kenapa? Di doktrin predestinasi dibilang, karena Tuhan sudah memilih, maka yang dipilih harus menjadi percaya. Ya kan? Saya sudah bilang di sini, kita tidak percaya dipilih masing-masing, tapi kita percaya yang dipilih di dalam Tuhan Yesus. Sama sebenarnya, yaitu harus beriman pada Tuhan Yesus, baru dia bisa tahu bahwa dia adalah orang yang sudah dipilih Tuhan. Tetapi di sini dikatakan, Allah membuat kami mengucap syukur karena kamu saling mengasihi, usaha kasihmu, karena kamu punya iman dan tekun berharap pada Tuhan. Nah, saudara, dalam tekanan kepada jemaat, dalam tekanan yang dialami jemaat Tesalonika, Paulus menulis surat pertama kali, dan dia tidak menggunakan embel-embel macam-macam. Dia cuma bilang, saya Paulus, saya selalu ingat kamu, saya selalu ingat kamu. Saya dan teman-teman, ada dengan Silas, Silvanus, dan Timotius mengingat kamu. Nanti bagian lain akan saya jelaskan berikut tentang siapa tuh Silas, siapa tuh itu Timotius, bagaimana dan seterusnya itu, karena ini kan nanti nggak cukup waktu. Nah, kan nanti bagian lain akan saya jelaskan yang berikut. Tetapi yang pasti adalah setiap orang percaya tadi, jangan ganti Tuhan. Jangan ganti orang yang saya kasih dengan yang lain. Jangan ganti dengan boneka. Jangan ganti dengan foto. Jangan ganti dengan yang lain. Jangan. Ya kan? Jangan nanti cuma waktu dulu kami lihat fotonya. Sudah lewat itu, Ibu. Ya kan? Sudah, dulu kami yang ada harusnya iman dulu. Dulu iman, kami bersama-sama percaya pada Tuhan. Ya. Sekarang yang ada di sini adalah usaha kasihmu. Apa itu? Saling mengasihi. Ya kan? Itu usaha kasih. Lalu sama-sama selalu bilang, jangan takut kalau ada masalah. Ada pengharapan di ujung sana. Karena satu waktu kelak dia akan datang mengangkat orang yang percaya. Saudara siap gitu ya? Kepada Kemenak yang datang, mereka bangga sekali, mereka bilang pada saya, Pak Pendeta, ini gereja paling tinggi di Balikpapan. Menurut mereka, kami sudah pergi, kayaknya ini yang paling tinggi posisinya, lokasinya. Saya bilang, oh begitu ya? Iya. Oh. Lalu saya bilang, makanya itu, kalau ada urutan pengangkatan, kami duluan yang diangkat. Gereja-gereja lain belakang. Apalagi yang ada di bawah yang suka banjir, itu belakang itu. Kalau urutan, masa begitu Pak? Tapi yang mereka duluan Om Hengki, karena kan Om Hengki paling depan ini kan, Om Hengki yang naik, baru saya menyusul, baru Pak Michael. Nggak tahu ini Pak Puji urutan keberapa soalnya. Jauh di sana. Sekarang mesti saling mengasihi. Tapi kita punya pengharapan, satu waktu Tuhan akan angkat. Saya sedih kalau ingat adik saya. Karena setelah papanya diamputasi, dia masih kecil. Di bawah tahun 80. Dia masih kecil. Dan dia bertumbuh, dia bisa kuliahin, dia bisa kuliah, anaknya bisa. Dan anaknya satu, lalu itu. Saya kalau ingat itu, iya ya. Tapi saya terhibur dengan kata adik saya yang lain. Kak, kita tidak berurutan. Tapi satu waktu kita akan sama-sama diangkat. Dan saya menunggu itu. Seorang ibu bilang pada saya, Pak Soni, saya sedang berdoa. Apa ibu doanya? Saya berdoa saya tidak mati, tapi saya berdoa Tuhan Yesus datang dan angkat saya. Oke, silakan ibu berdoa, tapi jangan lupa menginjil. Karena kalau cuma berdoa minta Tuhan Yesus datang lalu nggak menginjil, itu bukan usaha kasih namanya. Itu cuma punya pengharapan. Padahal yang paling besar dari iman, pengharapan dan kasih adalah, gitu kan? Yang paling besar adalah kasih. Mari kita berdoa.